Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat, karunia, dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul, bermuazahah di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Jami Al-Hidayah Ibu. Salawat dan salam tak henti-hentinya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Oke, seperti biasa kita salawatun dulu ya Bu. Ya Habibal Qalbi, monggo Ibu yang bisa ikut ya. Sekali lagi, niat kita bersolawat agar memancar nur pada tiap-tiap tubuh kita, sehingga kita merasa tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, di mana diniatkan untuk menyerap sifat sikap baik beliau. Ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya, ya li jitta bil haqqi Rasulul Hidayah. Monggo Bu. Ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya, ya li jitta bil haqqi Rasulul Hidayah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Intajid ya Toha bin nuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mana Ibu suaranya? Jitta bi dinillah, jikulal baraya, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Bashiral Khair, ya Habiballah, ya Dalilan Nur, ya Habiballah. Gak apa-apa ya Bu, biar gak bosen kan ganti-ganti. Oke, yang biasa kita salawatnya apa Bu? Yang pendek? Iya gak apa-apa. Kasih catatan ya? Iya. Saya lupa mulu kalau mau bikin, padahal udah ditagih mulu. Mana Mbak Linda? Sini fotokopiin gitu. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, yang penting jangan sampai pingsan dengar suara saya ya. Ya, siap Bos. Iya. Semuanya. Aduh, jangan
Saya mah orang biasa, jangan dipanggil Ibu Nyai. Ibu-ibu, hari ini tadi saya dengar bacaannya Ibu, subhanallah, ngaji Al-Quran udah membuat hati saya tergetar gitu, subhanallah, masya Allah. Maksudnya seneng banget sih, ngedengernya seneng banget. Kalau kita dengerin Al-Quran terus hati kita jadi tergetar, insya Allah itu tandanya hati kita hidup gak Bu? Iya. Ketika Ibu membacakan itu vibrasinya jadi nyampe, vibrasi atau getarannya nyampe ke kita semua gitu. Kalau saya mah gak bisa ya Bu diragam-lagamin, saya seadanya aja gitu, sesuai kesanggupan. Oke, hari ini kalau ngaji sama saya di sini, insya Allah kita dikit-dikit sama sekalian praktek gak Bu? Iya. Jadi ya ngaji tauhid insya Allah intinya kayak gini. Tapi yang paling penting adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dapat esensinya dan insya Allah berkah dan manfaatnya juga ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu di sini boleh buka Al-Quran surah Al-Zalzalah ya. Surah ke-99 ada 8 ayat. Nanti kita baca. Tapi sebelumnya kita kirim Fatihah dulu ya Bu kepada junjungan kita tercinta khususan ila hadiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Para malaikatul mukarrabun khususan Jibril, Mikail, Israfil, Israil juga yang ada pada Zohirul wal batin diri pribadi kita masing-masing. Jadi tiap-tiap dari kita punya malaikatnya ya Bu ya. Ya, kalau didoain insya Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang hak, jalan yang lurus. Amin amin. Allahumma alamin. Kemudian seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam dan hingga Nabi Muhammad SAW. Kemudian seluruh guru-guru kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Seluruh para alim ulama, seluruh para habaib, seluruh para kekasih-kekasih Allah, seluruh leluhur-leluhur Nusantara, khususan Indonesia, dan seluruh leluhur-leluhur suci desa Saragan ini. Dan untuk pendahulu-pendahulu kita ya Bu ya, leluhur-leluhur kita, simbah-simbah kita, mudah-mudahan cucu-cucunya yang ngaji di sini, insya Allah ngaji tauhid, pahalanya, keberkahannya semua mengalir kepada beliau ya Bu ya. Jadi nggak cuma kita semua di sini yang seneng, insya Allah yang di sana juga kebagian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian untuk diri pribadi monggo disebutkan Ibu khususan summa ila nafsi, namanya binti khususan summa ila arwahi, seluruh luhur-luhur kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'annya surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yafdurun nasu ashtata
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Jadi kita ini membahas hari kebangkitan ya Bu, tapi nanti saya sudah catatkan di sini inti-intinya apa, sama sekaligus pengalaman-pengalaman Ibu ya. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padamu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi gini ibu-ibu, dari ayat ini, dari surah ini kita belajar bahwa kalau guru-guru kami ya Bu, insya Allah mereka tuh ngajarinnya gini. Kita kan umat Muslim ya Bu ya, umat Islam, kitab kita Al-Quran ya. Jadi kalau kita mau belajar dari kitab Al-Quran, nah kan ibu baca nih, nanti ajarin juga ke anaknya, dibaca sama artinya ya. Nanti artinya itu digarisin atau diberi tanda yang sekiranya sudah kita praktekkan gitu Bu, atau yang sekiranya udah kejadian nih di dalam diri kita garisin. Oh ayat sekian, halaman sekian, surat ini udah pernah dialami ya, itu untuk menambah keimanan kita dari ilmu yakin naik lagi ke ainul yakin, kemudian jadi hakul yakin. Karena berkali-kali sudah saya jelaskan kalau yang namanya hakul yakin itu biasanya huduri atau dialami sendiri, itu lebih itu ya Bu ya, lebih yakin. Kemudian di sini alam semesta ini merekam segala kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kita kan di sini manusia awam ya Bu ya, manusia biasa. Ini saya mau kasih tahu mungkin yang ibu-ibu di sini belum tahu gitu, bahwa kita ada di sini menit ini, detik ini, hari ini, itu semuanya sudah terekam gitu. Ketika sebelum manusia itu diturunkan ke dunia ya, ini misalnya manusia nggak Bu, itu dilihat dulu, kamu di sana nanti seperti ini, kemudian ketemu si ini, melakukan ini. Makanya kenapa ada yang namanya takdir ya kan, ada kode dan qadar. Ada yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kita usahakan gitu ya Bu ya. Kemudian contohnya lagi apa? Contohnya adalah ketika seseorang ingin menghembuskan nafas yang terakhir, dilihatin dulu rekaman kehidupannya sebelum meninggalkan alam dunia. Jadi misalnya ada orang yang mau meninggal, terus kan kita suka lihat ya, matanya menghadap ke atas gitu ya. Ketika menghadap ke atas, itu dibuka Bu tabirnya, dibuka semua apa aja yang udah kita lakukan di alam dunia ini. Tapi mereka nggak bisa cerita karena kan udah pindah ya Bu ya. Nanti kalau cerita ibu takut ya, hidup lagi takut gitu ya. Untuk kita semua di sini yang udah belajar gitu, jadi nanti sewaktu-waktu kita begitu kan nggak kaget ya Bu ya. Iya kayak gitu. Ini saya beritahu memang nggak ke semua gitu, ini kepada orang-orang yang memang usianya sudah di atas 40 tahun, ibu-ibu di sini juga udah dihadapi dan di itu ya Bu, kayak dilatih sama alam semesta ini, pokoknya merasakan ya kebaikan udah gitu ya, senang, susah, sedih, bahagia udah gitu. Jadi hatinya itu lebih mudah untuk dicolek lah gitu, untuk disentuh tuh lebih, insya Allah lebih gampang gitu. Kemudian di sini
Berkelompok-kelompok itu sendiri pada hari dibangkitkan, kenapa manusia itu berkelompok-kelompok? Tergantung pada, sekali lagi, amal perbuatannya ya Bu ya. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan bahwa ketika di alam ruh sana atau nanti alam arwah bisa mengunjungi satu sama lain yang memang dia vibrasinya sama atau melakukan kebaikan-kebaikan, jadi boleh. Misalnya ibu di dunia kenal sama ibu A, terus ketika di sana nanti mau mengunjungi ibu A, insya Allah bisa gitu ya Bu ya. Ya, tapi tergantung teman-teman kita ini ada di mana gitu. Makanya di sini kita satu kesatuan. Mudah-mudahan kita semua yang di sini yang ada di Majelis Al Hidayah ini jadi kayak jaring ya Bu ya, untuk menolong, membantu satu sama lainnya gitu. Kalau seandainya kita bisa berbuat baik ya kita tularkan ke yang lainnya supaya nanti di sana kita bisa kumpul lagi ya Bu ya, ketemu lagi kayak gitu. Nanti di sana kan hai gitu. Hai, ibu gitu. Mampir rumah saya. Iya. Amin amin ya Allah ya Allah. Tapi gini, yang namanya pengalaman spiritualitas itu subjektif ya Bu ya. Apa yang saya alami belum tentu dialami oleh orang lain. Apa yang orang lain alami juga belum tentu saya alami. Jadi saya tidak menuntut ibu-ibu untuk percaya, nggak usah percaya sama saya ya Bu ya. Percayanya sama Allah aja, percayanya sama Tuhan aja gitu. Karena kalau belum dibuktikan itu susah. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita mempraktekkan atau membuktikan isi-isi yang di dalam Al-Quran ini supaya iman kita itu nambah kuat gitu. Jadi nggak gampang tergoyahkan, insya Allah begitu. Tapi saya pun masih belajar. Kalau yang ada sekiranya bagus, monggo ditiru, jelek tinggalin aja ya Bu ya. Pokoknya kalau saya nggak bener ya jangan diikutin gitu. Kemudian di sini bisa jadi apa-apa yang kita dapatkan di dunia ini yang baik-baik itu juga dari hal-hal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Di sini ya Bu, di ayat yang maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan juga melihat balasannya. Jadi gini, ini pengalaman pribadi. Kadang saya tuh bingung apa yang harus saya sampaikan ya dari kitab, misalnya dari Quran, dari ini, supaya lebih ngena gitu. Kayaknya ujung-ujungnya ke pengalaman pribadi deh. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini gak bosan ya Bu ya dengar pengalaman saya gitu. Tapi tolonglah diambil pelajarannya gitu. Apa yang bisa dipetik dari ini semua gitu. Jadi kita sudah membahas bahwa balasan dari Tuhan itu ya Bu ya, baik itu yang baik ataupun yang negatif, itu kan bisa jadi terjadi di dunia, bisa jadi terjadi di alam selanjutnya ya Bu ya. Ya, itu terserah Allah yang mau membagikannya ya Bu ya. Ini berapa persen, di sana berapa persen, untuk kehidupan kita berapa persen, wallahu a'lamu bishawab. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi contohnya begini, kita melakukan kayak nolong orang lain gitu, dan di saat kita susah ternyata ada juga orang lain yang bantu kita, meskipun yang bantu kita itu bukan orang yang kita tolong gitu ya Bu ya. Yang bantu kita itu biasanya orang lain kayak gitu. Nah, ketika kita melihat gitu, kemudian memahami bahwa oh saya kayak gitu, ini bener nih Al-Quran surat sekian, ayat sekian gitu. Sebagai contoh gini, ini contoh untuk menambah saya jadi deg-degan Bu. Contoh untuk menambah keyakinan ya Bu ya. Gini, saya tuh ngomong di sini Bu, saya kadang tuh saya mikir, ya Allah, saya tuh harus ngerasain ini supaya kayaknya disebarin juga ke ibu-ibu gitu. Pahitnya ya pahit banget Bu gitu. Tapi ya bahagianya juga ada, namanya hidup ya Bu ya. Pernah sewaktu-waktu, jadi keluarga saya dulu di Jakarta gitu ya, dimaki-maki sama orang, dimaki-maki sampai habis lah, nggak tahu perkataan apa aja misalnya gitu keluar. Itu di lingkungan gitu, kayak misalnya ibu di luar rumah kan orang tahu semua ya, dengar semua habis, tapi di situ diem aja, cuma kayak bengong Bu. Kita kayak nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu diomelin segitu luar biasanya gitu, sampai ini orang kenapa gitu, ini apa yang salah gitu.
tadi dulu sampai kayak gitu Bu, tapi diem aja gitu. Kalau saya pribadi kan anaknya kayak takut-takut, malu-malu gitu ya. Kalau saya ngomong sama mama, udah mah biarin aja, mungkin dia lagi ada masalah kali, mungkin bebannya terlalu berat atau gimana gitu ya. Jadi dilimpahkan ke orang lain. Dan ketika itu namanya orang ya Bu ya, kalau lagi kesel kan kadang mendidih gitu hati ya. Terus mama bilang, biarin aja, nanti mudah-mudahan Gusti Allah membalas dengan balasan yang setimpal gitu ya Bu ya. Iya, itu benar Bu. Ini memang harus diceritakan karena banyak gitu. Dan ini salah satu pembuktian juga di mana, benar ya. Kalau kita misalnya kita dizolimin orang ya Bu ya, itu doanya tuh nggak tertolak gitu. Jadi makanya daripada kita berdoa yang jelek-jelek, mendingan kita berdoa kebaikan untuk diri kita pribadi. Syukur-syukur kita bisa doain orang tersebut supaya dapat hidayah. Kemudian udah diem, namanya orang kesel juga ya Bu, ya ngoceh-ngoceh juga sih, tapi sendiri gitu, nggak berani ke orang. Nggak ada seminggu kayaknya, selang berapa hari gitu, jebret, dengar kabar dong. Ya, saya sih nggak seneng Bu, cuma ini cerita kayak seru aja gitu. Dengar kabar dong, tahu nggak apa? Itu yang kemarin marah-marah, sekarang dia dirawat kayak gitu di rumah sakit gini. Terus bingung mau bilang alhamdulillah, kasihan, ya kan Bu? Mau bilang astagfirullahaladzim, tapi ya namanya manusia ya, syukurin gitu kadang-kadang. Iya, astagfirullahaladzim. Dulu nggak Bu, maksudnya dulu ya Bu ya, saya belum ngerti amat, orang masih umur berapa lah gitu ya. Tapi ketika dipelajari, terus kan baca Quran ini nih, ayat ini, surat ini, saya pernah ngalamin ini nih gitu. Tapi ini yang bagian jeleknya lah ibaratnya gitu ya Bu ya. Iya. Nah kemudian ada juga waktu itu, dulu saya waktu kerja pernah ngantri Bu di Alfamart gitu ya. Terus ada orang mengambil uang dari ATM, uangnya tuh puluhan juta, ATM-nya masih ketinggalan di situ Bu, masih ketinggalan. Saya di belakangnya, dianya udah kabur, mau naik mobil kan. Saya bingung, ini ATM ada duitnya banyak banget lagi gitu, mana masih kebuka, maksudnya nggak dikunci Bu, nggak dikunci gitu, kan ada kuncinya ya, itu masih kebuka. Tapi ya alhamdulillahnya, maksudnya Gusti Allah kan yang penting kita niatnya baik lah gitu ya. Gak berani saya juga, karena ya nggak tahu ya, itu mah udah dari Allah aja gitu. Ketika dilihat, kasihan juga nih orang. Saya membalikan ke diri pribadi, gimana kalau saya yang begitu gitu ya, puluhan juta misalnya raib gitu, pusing nanti anak istrinya makan apa sampai panjang banget. Mikir dulu Bu, mikir dulu. Terus pas itu ditutup, tak ambil kan ATM-nya, saya cari orangnya, lumayan jauh itu, sampai berapa meter lagi tuh, lumayan jauh. Ketemu, dia cuma duduk nyengir aja dikasih itu. Saya kadang bingung, orang yang sebelahnya bukannya alhamdulillah apa kalau nyengir doang kayak gitu kan, udah pergi. Ternyata gak berapa lama, itu kayaknya jarak berapa ya, lumayan lama sih, kayak bulan gitu apa minggu. Saya pernah ambil uang, yang namanya kita kan naruh uang misalnya di situ ya Bu ya, ambil uang di ATM, ternyata gantian ATM saya yang ketinggalan, karena saya orangnya pikun Bu, pokoknya kalau udah habis apa lupa gitu, ketinggalan. Tapi saya nggak tahu sampai mau apa gitu, tiba-tiba ada orang datang nyamperin, Mbak ini kayaknya punya Mbak deh, tadi ketinggalan di itu ATM. Saya baru inget, emang iya ya, pas saya cek lah iya nggak ada. Terus langsung keinget, oh berarti dulu ini ambil itunya aja ya Bu. Iya, tapi kok bisa sama gitu balasannya, kadang nggak, bingung juga gitu. Gini, oh iya dulu berarti saya nolongin orang itu, ternyata ada orang balik yang nolongin saya, tapi bukan dia gitu, beda. Bener ya, ternyata apa-apa yang terjadi di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan itu memang adanya kayak gitu, adanya kehidupan manusia ya kita sehari-hari. Nah ketika itu mulailah kan tambah ya Bu yakinnya, keimanannya gitu. Apalagi kalau misalnya, ya untungnya saya di situ berbuat baik ya Bu ya. Kalau misalnya sebaliknya, waduh berarti nggak kembali nih, bakal kayak gitu, nggak kembali nih gitu. Nauzubillahi min dzalik ya, jangan sampai gitu. Itu 2 contoh ya. Sampai saya tulis di sini contohnya.
Jadi yang bisa kita ambil adalah kita nggak pernah tahu sekali lagi apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depannya ya Bu ya. Nah makanya untuk itu kita ya udah berbuat baik aja gitu. Insya Allah nanti di saat kita ada kesusahan pun, kesulitan pun yang kayaknya nggak mungkin atau mustahil, Allah datangkan orang-orang yang memang mungkin Allah tugaskan untuk nolong kita gitu Bu. Kadang nggak kepikiran, terus sampai kayaknya ngerasa subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Jadi yang kita pandang adalah Tuhan kita, tapi melalui orang-orang tersebut gitu. Misalnya, tunggu. Itu tadi contohnya. Kemudian di sini lanjutannya, kejahatan dan keburukan yang dilakukan seseorang itu akan terlihat pada akhir hayat atau akhir hidup seseorang tersebut, dan balasan-balasan yang Tuhan perlihatkan. Ini Bu, kita lihat ke kehidupan sehari-hari masyarakat nggak Bu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nih seseorang itu ketika hidupnya itu gimana nih? Apakah baik? Apakah lumayan baik? Apakah sedang-sedang aja? Apakah luar biasa baik? Apakah kebalikannya? Jangan sampai ya Bu ya. Tapi buat pelajaran aja ketika di akhir hayatnya. Itulah kenapa makanya dalam Islam itu yang dinilai adalah akhirnya Bu. Iya. Ketika orang-orang itu sekarang misalnya berbuat judi, mabuk apa segala macam, hidayah kan datangnya dari Allah ya Bu ya. Tapi kita kan mendoakan mudah-mudahan lebih baik lagi. Karena mereka bisa jadi berubah 180 derajat hingga akhir hayatnya baik, yang diambil baiknya. Gitu ya Bu ya. Maha baiknya Tuhan itu seperti itu. Kemudian ketika kita disuruh istiqomah ya Bu ya. Nah, istiqomah kan melakukan sesuatu secara terus-menerus ya. Kenapa harus istiqomah? Ya sampai akhir gitu, supaya kita dapat fadilahnya, kita dapat keuntungannya. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu, yang penting niatnya itu wajib lillahi ta'ala, kemudian sampai kita mendapatkan fadilah atau keutamaannya. Contohnya misalnya gini Bu, saya bingung kalau misalnya nyontohinnya itu ke siapa, tapi ini kan buat pelajaran aja ya Bu ya, bukan berarti saya baik, enggak, tapi cuma buat pelajaran aja karena kan memang udah dilakuin gitu ya. Misalnya di sini guru saya nyuruh minimal kamu baca Yasin 3 kali lah sehari minimal gitu. Padahal saya belum tahu fadilahnya itu apa gitu. Ketika dipraktekkan terus baca Yasin, lama-lama ketika kita mempraktekkan ini terus habis itu kita baca fadilah surat Yasin, ternyata yang didapat tuh ini gitu. Ternyata yang didapat ini. Susah diungkapkan Bu. Jadi misalnya di sini Ibu mengamalkan zikir misalnya Bu ya, apapun itu gitu. Itu terus sampai fadilahnya hatinya itu tenang gitu ya. Kalau misalnya kita belum ngerasa tenang berarti kita belum maksimal, kurang lebih seperti itu. Jadi segala sesuatu amalan apapun yang kita lakukan jangan berhenti Bu kalau kita belum dapat fadilahnya, kurang lebih itu. Misalnya contoh saya pernah baca di Quran yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang wafat di jalan Allah itu tidak mati, mereka tetap mendapatkan rezeki. Saya kan kepo ya orangnya Bu, maksudnya gimana sih kok orang udah meninggal tapi masih tetap dapat rezeki, gimana cara taunya, gimana itunya. Itu dibaca terus, didalamin terus, kemudian setelah berapa lama Tuhan bisa tunjukkan melalui jalan-jalan tertentu, seperti misalnya mimpi yang sudah dijelaskan minggu-minggu sebelumnya. Kemudian kok lama-lama dibuka gitu, dibuka tirai gitu. Itu kayak rasanya tuh luar biasa gitu. Dan seperti suara ini, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Ini kalau ibu-ibu misalnya ngaji terus banyak dengar suara-suara ayam gitu ya Bu ya, suara ini, jangan heran karena apa? Mereka juga sangat kuat sekali sensornya, intuisinya. Mereka dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat kayak gitu. Ya, mudah-mudahan di sini ibu-ibu diizinkan oleh Allah suatu saat nanti entah kapan bisa diperlihatkan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa ya Bu ya, supaya menambah keyakinan, keimanan dan sebagainya. Karena kalau cuma dari
ilmu itu kurang afdol lah kalau kita nggak ngerasain sendiri gitu. Inilah kenapa kita praktek gitu. Jadi di sini misalnya kemarin saya kasih tahu ibu, monggo bu mandi tobat udah dijalanin gak ya? Iya, itu dipraktekin terus. Nanti dari situ fadilahnya apa yang dirasa. Ibu-ibu boleh share ke kita semua di sini yang udah dijalanin sampai sekarang fadilahnya apa gitu bu. Gak apa-apa. Kalau itu lebih ke tenang, hati tuh rasanya anyes kayak gitu. Terus kita tuh lebih ngerasa bahwa oh iya manusia tuh gampang banget ya bikin kesalahan kayak gitu. Oh iya ya kita jadi manusia di dunia ini pokoknya kayaknya banyak kan ke arah yang itulah gitu. Makanya kita harus tobat lagi kayak gitu. Tapi yang bisa diambil adalah Tuhan kita benar-benar maha pengasih maha penyayang ya bu ya. Kita berkali-kali dosa, berkali-kali salah, tapi Allah tuh nggak pernah bosan buat maafin gitu selagi kitanya mau gitu. Kadang saya yang sedih sendiri dan gregetan sendiri jadi manusia. Kok jadi manusia susah banget ya Allah gitu. Kemudian di sini ya saya itu tadi bu yang tadi saya cerita apa? Kemudian misalnya keluarganya jatuh sakit gitu ya. Sampai keluarganya ada yang datang ke keluarga saya lagi terus bilang, kamu ngapain itu dia gitu. Terang-terangan ngomong kayak gitu ya, cuma dibilang nggak diapa-apain bu, orang saya mintanya ke Allah gitu ya. Ya mau diapain sama Gusti Allah ya udah, berarti udah impas gitu. Kurang lebih begitu, tapi nggak boleh ditiru ya bu ya. Tirunya adalah ya Allah mudah-mudahan kita berdoanya bu kalau merasa terzalimi kita berdoanya ya Allah angkat derajat kami dunia wal akhirat. Ya Allah beri kami keberkahan hidup dunia wal akhirat. Beri kami keselamatan dan wafat husnul khatimah. Amin. Dan doakan orang tersebut juga supaya mendapatkan hidayah gitu ya Bu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita di sini membahas hari berbangkit, tapi jauh-jauh dari itu ya. Takut nggak bu? Takut nggak bu kalau bahas hari berbangkit? Ya, kalau saya takut sih, cuma kayaknya terlalu kejauhan kalau kita bahas itu. Karena yang paling dekat dengan kita sebenarnya kematian ya bu ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu. Karena apa? Kalau matinya enak, insya Allah bangkitnya enak. Amin. Itu harus yakin ya bu ya. Pokoknya kita berusaha gimana supaya mati enak, supaya nanti bangkitnya juga enak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi bukan berarti saya ngomong begini saya dapat jaminan, enggak ya bu ya. Enggak ada manusia di dunia ini kecuali Rasul, anak bayi gitu ya, yang dijamin lah. Bahkan kayak pendakwah sekalipun misalnya udah dapat jaminan ini, belum tentu ibu. Kan sekali lagi yang dinilai itu akhirnya gitu. Jadi sebagaimana kita berusaha untuk istiqomah itu pasti susah banget. Karena apa? Karena jin, setan atau apapun itu, bahkan manusia juga selalu membisikkan ke kolbu kita tentang hal yang buruk-buruk ya bu ya. Iya. Disitulah mengapa kita kalau udah makin dewasa, makin gede, ibu-ibu pasti kalau berteman ya yang sehati nggih bu. Iya. Dulu kan banyak, lama-lama mengerucut, tahu-tahu temennya dikit, cuma 2, cuma 1, cuma itu ya. Carilah dan berteman dengan siapa saja, tapi kalau untuk dekat banget itu ya sama orang-orang yang sekiranya sejiwa lah sama kita ya bu ya. Yang sejiwa kayak gini bu, sama-sama ngaji tauhid, amin. Sama-sama cantik ya bu. Sama-sama ibu-ibu serius banget bu. Saya jadi takut bu diliatin kayak mau gitu. Ya Allah. Iya serius ya bu ya. Ibu-ibu yang ada yang mau cerita nggak di sini bu, punya pengalaman apa terzalimi terus tiba-tiba doanya dikabul gitu? Ada nggak bu? Banyak ya bu ya? Iya, itu ternyata ada ya bu ya di Quran surah Al-Zalzalah. Padahal kalau kita melakukan kejahatan, Allah cuma balas setimpal. Tapi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu nyebar gitu ya bu ya, kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya
guru saya ngasih tahu suruh ini, terus saya sebarin lagi ke ibu-ibu. Di sini ibu-ibu banyak yang pakai, berarti kan tambah lagi kebaikannya Bu ya. Terus nanti ibu-ibu bilangin lagi ke anaknya, bilangin lagi ke bawahnya, terus nggak putus-putus. Jadi kita punya yang namanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, sama anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang kita cari itu buat bekal mati enak ya Bu ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini apa lagi ya? Banyak lah Bu. Kalau cerita pengalaman hidup banyak kan pahit ya. Ya banyak kan pahit, tapi di balik itu semua ternyata ada hikmah gitu. Dimana di sini bisa dibagikan, jangan dicontoh yang jeleknya, tapi ambil yang baiknya ya Bu ya. Jadi sekarang kalau kita misalnya merasa terzolimi atau kita dizolimi atau apa, ya udah kita berdoa aja ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi yang paling penting itu berkah ya Bu, berkah usia, dunia akhirat. Karena buat apa kita hidup panjang-panjang kalau umur kita nggak berkah gitu? Kita di dunia yang ada bingung nanti mau apa. Karena namanya manusia, perangkatnya juga ada nafsu, nggak bakalan ada puasnya ya Bu ya. Dapat ini masih kurang lagi, mau lagi, dapat ini masih kurang lagi, mau lagi, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada yang mau berbagi pengalaman Ibu, supaya kan saya kan berbagi pengalaman pribadi supaya Ibu tambah yakin. Sekarang gantian Ibu itu berbagi pengalaman supaya saya tambah yakin gitu. Oh, ada yang lebih berat dari saya gitu. Enggak. Monggo Bu, ada yang mau bagi pengalaman? Malu ya Bu ya? Gak ada, Ibu berarti bahagia terus dong hidupnya. Kayaknya itu semuanya itu deh ya. Terus pernah gini lagi, tapi kadang-kadang tuh makanya kita harus benar-benar jaga ucapan ya Bu ya. Ini saya nitip pesan buat ibu-ibu semua di sini yang udah rajin tahajudnya, yang udah dawamin zikirnya, sedekahnya, semua segala macam. Tolong kalau bicara kita hati-hati. Soalnya kenapa? Ini kejadian lagi. Jadi waktu itu di Jakarta saya tuh sama mama buka warung, ya Bu, buka warung. Terus namanya di jalanan itu banyak banget yang namanya anak-anak, ya gitulah, pemabuk gitu ya Bu ya, nggak bener intinya kayak gitu. Mau ngacak-ngacak warung kan Bu, udah datang ke situ marah-marah. Kayaknya udah biasa banget lah di hidup saya gitu. Ya ngacak-ngacak marah-marah. Tapi kalau saya kan cuma takut ya Bu ya, takut. Saya masih kelas berapa waktu itu. Terus mama saya cuma ngucap, dilemani B, apa mah? Maaf ya Bu, modern gitu. Sedikit lagi juga meninggal gitu. Padahal cuma asal ya Bu ya, cuma asal. Gak berapa lama, 2 minggu apa kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bener aja. Dan itu kejadian 2 kali. Waduh. Jadi kayak di hati berasa, astagfirullahaladzim, jangan-jangan gara-gara ucapan kita gitu. Atau tapi bisa jadi mungkin karena batinnya udah ngerasa gitu kali ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan ya bukan karena ucapan, tapi itu bahaya juga ya Bu ya. Jadi mohon ibu-ibu di sini udah ngaji nih Bu. Saya nggak tahu kenapa saya yakin banget di sini ibu-ibu masing-masing pasti punya amalan-amalan tersendiri, amalan-amalan tersembunyi yang orang lain nggak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Tapi insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jangan sampai kalau kita udah punya kayak gitu bicara kita ngasal ya Bu ya, karena kasihan ke orang yang kita sumpahin gitu. Karena apa? Ibu punya energi beratnya banyak nih gitu. Dia punya misalnya namanya apalagi anak muda gitu ya, belum ngerti lah, belum bahas atau belum belajar yang namanya agama dalam-dalam gitu. Terus sumpah serapah tep gitu. Kalau di Jawa itu namanya kayak sabdu dadi gitu Bu. Ya, atau pahit gitu kalau ngomong jadi aja. Itu hati-hati. Jadi buat kita di sini yang udah ngaji kayak gini ya, kalau kita nggak tahan atau nggak kuat ya udah diem. Kalau nggak cari suasana ya Bu, pindah kemana atau gitu. Jangan, kadang-kadang karena kalau udah kejadian serba salah Bu, hati kita juga jadi kasihan gitu. Ih kasihan ya, jangan-jangan gara-gara saya kayak gitu. Aduh jangan-jangan begini, kurang lebih kayak gitu. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya Bu. Ini sekali lagi pelajaran, ambil yang baiknya aja.
Kemudian di sini banyak banget sih kayak pengalaman-pengalaman yang luar biasa, Tuhan itu maha baik ya, luar biasa Allah itu maha pengasih ya, maha penyayang. Gak bisa apa ya dikatakan lah, tapi namanya manusia kita banyak hilapnya ya Bu ya. Banyak hilapnya, banyak dosanya, banyak salahnya, saya pun juga demikian. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas semua apa yang diucapkan, tidak ada maksud menyinggung siapapun. Ambil yang baiknya aja, ambil yang positifnya aja, tinggalkan yang negatif. Ya, saya mau cerita lagi nih Bu. Kalau kita udah belajar yang namanya ilmu batin kayak gini, ini nyata ini baru saya alamin tadi malah. Tadi. Ini benar-benar yang kayaknya udah enggak gitu deh. Di sini banyak ya Bu anak yatim gitu ya Bu ya, anak piatu ya Bu ya. Jadi kalau kita mau ngasih ke mau sedekah atau mau apa mau segala macam, itu utamakan satu keluarga dekat sendiri dulu ya Bu ya. Iya, mana nih keluarga kita yang sekiranya susah ya itu dibantu monggo. Kemudian baru keluar ke tetangga sekitar. Nah, kemudian ke anak kurang lebih yang anak yatim piatu ini. Tapi ketika kita ngasih, kita nggak usah nyuruh anak itu buat deh doain ya biar saya begini gitu ya Bu ya, deh doain biar ini jangan ya Bu ya. Karena apa? Biarkan anak itu yang dia mengucap sendiri, itu lebih murni, lebih luar biasa gitu, lebih yang tanpa kita suruh. Beda ya Bu, kalau orang mau ngerjain sesuatu disuruh sama maunya hati kan beda ya Bu ya. Iya, itu lebih dinilai gitu sama Gusti Allah. Jadi kalau kita mau ngasih ke anak-anak yang demikian, udah kita kasih aja. Kita yang kalau kita punya hajat, kita dibatin aja Bu, cukup kayak misalnya ya Allah mudah-mudahan saya lancar usahanya gitu. Tapi ya mintanya ke Allah, tapi bukan dari mulutnya si anak tersebut ya Bu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Soalnya kan kasihan juga sih kalau misalnya ya saya nggak ada maksud menyinggung siapapun, saya nggak ngerti juga ya Bu ya. Pokoknya kasihan aja kalau misalnya diundang atau suruh ini dikasih terus ujung-ujungnya doain ya deh gini doain ya deh, berarti kan ada maksud tersendiri gitu ya Bu, ada maksud tersendirilah supaya ini dia jadi perantara gitu. Memang baik bagus, tapi alangkah lebih baiknya ya udah hajat kita ya rahasia kita sama Tuhan gitu ya Bu ya. Kalau untuk mereka tinggal dikasih aja. Jadi gini, tadi saya itu kan ngelesin baca tulis ya Bu, baca tulis, hitung gitu, cari hitung anak-anak terus apa. Saya punya anak, bukan maksudnya anak didik gitu, dimana dia tuh udah gak adalah orang tuanya gitu ya, salah satu orang tuanya. Terus saya lagi ngajarin baca gini, saya nggak kuat Bu kalau cerita kayak gini, lagi ngajarin baca misalnya BA ba, misalnya Bu ya, CA ca baca, terus tiba-tiba dan ini monggo ibu-ibu mau percaya syukur enggak ya nggak apa-apa gitu ya, terserah. Karena apa yang saya sampaikan ini memang pengalaman pribadi, nggak usah dijadikan patokan ya Bu ya. Datanglah almarhum orang tuanya itu dalam jadi dia cerita ke saya gitu Bu, kan anaknya lagi tak ajarin, saya sambil diem itu air mata udah nggak tahan pengen nangis, tapi gimana gitu. Jadi orang tuanya bilang kayak gini, sebenarnya saya nggak tega ninggalin anak saya, katanya gitu, masih kecil, masih gimana ya, masih butuh orang tua, masih butuh kasih sayang ibu gitu. Tapi ini kan memang sudah takdirnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi saya yakin ketika saya menitipkan anak saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah insya Allah Tuhan senantiasa menjaga anak saya di dunia gitu Bu. Terus saya cuma diem ngeliatin anaknya dengan wajahnya berbinar-binar, hatinya tuh rasanya ya Allah begini ya rasanya kalau orang tua kita di sana lihat anak kita di sini sama orang lain gitu. Alhamdulillahnya anaknya dijaga gitu, masih ada kakek neneknya, masih ada paman bibinya, dan insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Rasul itu menitipkan anak yatim piatu, yaitu karena kita apalagi saudara sesama muslimnya yang harus jagain ya Bu ya, benar-benar yang harus dididik. Tapi memang biasanya kalau anak-anak seperti itu lebih luar biasa lah ya Bu ya, lebih tahu sendirilah gitu. Dan itu yang melatih kesabaran kita gitu. Di situ
Jadi saya nggak ada maksud apa-apa, tapi di sini saya cuma mau bilang bahwa kita itu sebenarnya cuma pindah dimensi. Kita sedih, yang di sana tahu kita sedih, Ibu. Kita senang, yang di sana senang, kita senang. Cuma kayak gitu. Jadi apa-apa yang terdapat misalnya kayak tadi yang amal jariah itu, kenapa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya? Ya karena dari si anak ini nanti orang tuanya di sana yang bisa dapat berkah, bisa dapat keriduan gitu ya Bu ya, bisa dapat kehidupan yang lebih layak lah gitu. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Susah diutarakannya Bu. Jadi saya di sini sekalian minta ridhonya ya Bu ya, mohon doanya, mohon ridhonya supaya apa-apa yang kita lakukan semua di sini berkah dan manfaat dunia akhirat, kemudian wafat husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau boleh cerita aja pengalaman pribadi biar saya makin. Ada yang mau cerita Ibu? Monggo. Ibu-ibu yang lebih berpengalaman, monggo. Kalau takutnya kan bosen saya terus yang ngomong di sini Bu. Sebenarnya kalau saya nggak masalah ya Bu ya. Maksudnya, Ibu mau yang gantiin saya di sini pun nggak apa-apa Bu. Kalau saya modelnya kayak misalnya anak-anak belajar ya, datang ya tak ajarin, enggak ya nggak apa-apa. Kalau saya gitu. Sambil kita nanemin nilai-nilai apa nih yang sekiranya bisa jadi ilmu yang manfaat gitu, bisa jadi amal jariah. Misalnya kalau ke anak-anak, ke cucu-cucunya Ibu, jangan lupa ya, misalnya di sekolah kan diajarin kalau mau ngapa-ngapain baca basmalah, selesai alhamdulillah. Kalau jangan lupa sholawat, itu dipakai terus sama dia. Kitanya juga insya Allah berkahnya ngalir ya Bu ya. Iya kayak gitu. Senangnya di situ. Jadi sembari segala sesuatu yang kita lakukan ya intinya itu adalah memperkenalkan siapa Tuhan kita gitu aja. Jadi apa-apa tuh diingetin, Ya alhamdulillah banget di sini bisa berbagi pengalaman lah gitu. Walaupun mungkin saya rasa di sini pengalaman ibu-ibu lebih luar biasa ya Bu ya. Ya pokoknya kita sama-sama berjuang aja supaya kita bisa wafat enak ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Enggak ada nih Bu yang tanya? Enggak ada. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Kita berdoa dulu, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa-dosa kami terdahulu, dosa-dosa kami yang mungkin saat ini kami lakukan, dan dosa-dosa kami yang akan datang. Kami adalah makhluk-Mu yang senantiasa mengulang-ulang dosa, yang senantiasa berbuat kesalahan, tapi Engkau tiada pernah lelah untuk memaafkan segala dosa-dosa dan kesalahan umat manusia. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satukanlah hati kami dengan hati baginda Rasulullah SAW, agar kami dapat menjalankan segala syariat yang diperintahkan dan dicontohkan oleh beliau, dan agar kami dapat menyerap semua sifat-sifat sikap baik beliau Rasulullah SAW, di mana hanya beliau yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya, kepada kami umat akhir zaman. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satukan hati kami dengan hati guru-guru kami, agar kami senantiasa terjaga. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan kami keberkahan hidup dunia wal akhirat, berikan kami wafat husnul khatimah, jadikan kami wanita-wanita yang solehah, jadikan kami wanita-wanita ahli surga, jadikan kami wanita-wanita yang dirindukan oleh-Mu, dirindukan oleh
ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikan putra-putri kami, anak-anak kami, anak-anak didik kami, anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang senantiasa mengingatmu dalam keadaan apapun, dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak yang dapat menyelamatkan kami ya Allah dari siksaanmu di sana ya Allah, anak-anak yang dapat menyelamatkan kami dan memberikan kami kebahagiaan serta kehidupan yang lebih layak di alam sana ya Allah. Ya Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika bukan kepadamu maka kepada siapa lagi ya Allah? Ya Allah, yang tiada sekutu bagimu ya Allah, yang seluruh alam ini menyembahmu, senantiasa bertasbih menyebut namamu ya Allah. Angin, air, udara, api, semua makhluk, malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan makhluk apapun itu tiada daya upaya kecuali mereka hanya tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah, atas rahmat-Mu, ridho-Mu, berikan kami senantiasa hidayah-Mu ya Allah. Berikan majelis Al-Hidayah ini senantiasa istiqomah berada di jalan-Mu ya Allah, bertauhid mengesahkan nama-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lembutkan hati kami, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami, agar mudah ilmu yang Engkau turunkan untuk kami resap ya Allah, agar Engkau memudahkan kami terutama dalam mempraktikkan segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari, di mana Engkau telah menitipkan dan mewariskan Al-Quran sebagai pedoman kami ya Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kami ya Allah. Ya Allah, seluruh indera yang ada pada zahir wal batin kami ini mungkin bisa berbohong, tapi tidak dengan hati kami ya Allah. Jika Engkau mampu bertempat dan menguasai, maka hanya pada hati manusia ya Allah. Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia, sebagai makhluk-Mu yang sempurna ya Allah. Jadikan kami khalifah di dunia ini yang benar-benar bisa bermanfaat, yang benar-benar bisa menjalankan tugas kami sebagai manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan keberkahan juga kepada leluhur-leluhur kami ya Allah, yang senantiasa mendoakan kami dahulu, dan atas mereka pula ya Allah kami dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami tidak tahu lagi ya Allah apa yang kami harus ucapkan. Mohon bimbing kami ke jalan lurus-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kabulkan seluruh hajat-hajat kami yang baik-baik ya Allah, meskipun sejatinya Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arsy, walhamdulillah mithla dzalik, wa la ilaha illallah mithla dzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya ibu-ibu, tapi ya begitulah.
Kayak kita mainnya udah rasa ya Bu ya. Subhanallah